Boleh buka ini internet. Buka internet. Buka tab. Tab. Bisa. Cuma layarnya. Mungkin ada yang masih banyak kebingungan dengan time limit. Time limit itu apa sih? Time limit itu suatu batas operasi suatu program. Nah, biasa di dalam kode-kode praktikum ataupun ETS itu biasanya satu detik normalnya. Nah, 1 detik itu mendekati apa sih? Nah, ini kalian bisa lihat, ini semuanya 1 detik. Ketika 1 detik, maka jumlah operasinya itu paling tidak itu 5 dikali 10 pangkat 6. Itu berapa ya? 5 juta operasi. Nah, ketika kalian suatu program kalian udah di atas 5 juta operasi, ya bakal time limit. Nah, cara deteksi time complexity itu gimana sih? Jadi melihat time complexity itu kita menggunakan yang namanya notasi big O notation. Ini normal digunakan di competitive programming kalau kalian tahu. Nah, big O notation ini dia berdasarkan suatu bottleneck. Nah, bottleneck itu apa? Contohnya kalau kalian dari Sidoarjo ke ITS itu waktunya bakal dilihat daerah mana sih yang paling macet. Nah, itu hitungan time complexity-nya. Intinya dia hanya melihat daerah yang paling macetnya. Daerah yang nggak terlalu macet dia nggak melihatin. Balik lagi. Nah, ini contoh kode tadi. Ini kan ada nested loop ya. Nah, cara kalian menghitung jumlah operasinya, kalian melihat ini batasannya. Kalian bisa kira-kira, misalnya ini J sama dengan 2. J lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan jumlah operasinya ada 3. Terus yang I sama dengan 0, I kurang dari 3. Ini juga jumlah operasinya ada 3. Jadinya ketika kalian ngitung time complexity-nya, itu bakal 3 dikali 3, jadi 9. Ya 9 kali operasi. Walaupun ngeprintnya nggak sesuai. Kenapa? Karena ini kan terpisah dari loopingnya. Jadi dia nambah 3 lagi. Jadi 9 tambah 3, 12 karakter. Nah, mungkin ini enggak sekedar contoh. Lanjut ke ini. Oke, ini lanjut kita analisis kode lagi. Nah, biasa kan di suatu soal itu ada batasan, constraint. Constraint itu apa? Contohnya N. N ini kan constraint, suatu batasan. Nah, kalau di kode sebelumnya kan constraintnya pasti ya. Nah, cuman kalau di kode praktikum atau kasus nyata lainnya itu constraintnya ada batas maksimum. Nah, mungkin di praktikum batas maksimumnya kecil. Cuman jaga-jaga aja. Ini kalau kalian N-nya 10 pangkat 6. Tadi kan 5 juta proses itu kan 1 detik. Nah, kalau dia masih di bawah 5 juta operasi, ini bakal tetap aman 1 detik. Tapi ketika kalian udah nyentuh constraint-nya di atas 5 juta, otomatis for loop ini udah nggak relevan lagi dipakai. Ini kompleksitasnya sebesar N atau tergantung jumlah N-nya. Berikut ini sama juga dengan yang di atas, cuma ini dibentuk nomor. Lanjut. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, ini ada dikali 5 ditambah 17. Nah, perkalian 5 sama 17 itu nggak terlalu dianggap. Kenapa? Karena di dalam pemrograman kita fokusnya di bottleneck-nya atau di daerah macetnya. Contohnya ini juga. Konstanta ini nggak dianggap juga. Jadi ini hitungannya sama-sama linear operation atau operasi linear yang waktu operasinya tergantung dari jumlah N-nya dengan grafik yang linear. Terus lanjut.
Nah, ini ada nested loop. Nah, ini mungkin kalian banyak masalah di nested loop. Nah, contohnya ketika boleh agak coba dikit. Nah, ini contohnya. Ini jumlah operasinya karena looping pertama itu n, looping kedua n. Jadi jumlah suatu operasinya itu n kali n atau n kuadrat. Nah, seperti prinsip tadi, kalau misalnya batasan n-nya 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 ya 10 pangkat 12 itu bakal time limit. Nah, jadinya ketika kalian menemui, oh di soalnya udah jelas nih constraint-nya n pangkat 10. N pangkat 10, n pangkat 6 maksud saya. Nah, ketika ada n pangkat 6 berarti udah jelas nih, berarti programnya itu hanya satu kali loop. Dia nggak ada loop atau logiknya itu nggak apa ya, nggak pakai dua loop ini loh. Itu kalian sampai sini paham nggak? Deteksi time complexity? Enggak ya? Gimana ya? Mungkin kalian bisa coba-coba lah nanti cara ngeliatnya. Terus bawah. Ini konstan. Oke, lanjut ke yang tabel tadi. Nah, intinya kalian hafalin tabel ini. Ketika dia 5 juta, kalian bisa menggunakan satu loop aja. Tapi ketika dia di atas 5 juta, berarti codingannya itu udah ada nested loopnya. Atau ya bakal time limit kalau kalian paksain. Lanjut. Contoh code aja. Boleh kontes ya? Boleh kontes. Kontes mana? Oh itu ya? Kaca. Mau ke bawah? Oke. Ini soal aku buat kemarin. Sebenarnya kalau sesuaikan sama apa ya ketentuannya sebenarnya masih banyak salah. Kenapa? Soalnya ini constraint-nya 1000 itu kan 10 pangkat 3. Nah, aku lihat di codingan kalian pada saat kerjain banyak yang pakai nested loop yang harusnya time limit, cuman karena apa ya udahlah dibiarin aja ini gitu. Terus aku bakal jelasin ini cara apa ya, tadi kan aku udah bilang kalau kalian mau bikin program kalian analisis dulu constraint-nya. Nah, karena di pangkat 1000, jadi kalian batasnya apa ya? Kalau masih pangkat 1000, ya kalian boleh pakai nested loop. Tapi kalau di atas 1000, contohnya kayak 10.000, kalian nggak bisa lagi pakai nested loop ketika time limitnya 1 detik. Nah, ini contoh program, contoh solusinya. Ini kan sebelumnya udah pernah baca semua. Oke, mungkin jelasin soalnya dulu. Nah, di sini ada ceritanya dulu, ada iping-ipingan. Terus inti soalnya apa sih? Nah, inti soalnya itu dia deteksi suatu paragraf atau kalimat itu valid tidaknya dalam tanda dalam kurungnya. Contohnya seperti ini. Ini kan valid, saling berpasangan. Nah, ketika dia kayak gini, ini nggak valid. Kalau gini nggak valid juga. Gini nggak valid. Nah, intinya kalian deteksi validitasnya. Kalau ada yang ngadep ke ini, ngadep ke kanan, berarti harus ada balasannya hadap ke kiri. Nah, mungkin dari analisis kode dulu. Nah, kalau dari
brute force-nya kalian bisa menggunakan nested loop, dan ini kodenya juga dimulai nested loop. Nah, pertama-tama misalnya ada suatu barisan kalimat, ada banyak lah. Kalian ngambil yang kanan dulu, terus ngambil yang kiri, dicocokin baru dihapus. Nah, solusi ini bisa, dan solusi ini yang paling mudah untuk untuk dipikirkan secara manusiawi. Dalam suatu penyelesaian masalah, kalian pikirnya dari logika manusia dulu, terus buat itu jadi logika komputer. Ketika kalian jadi logika komputer, baru kalian pikirin cara optimasinya. Nah, ini mungkin aku bakal jelasin optimasinya sedikit. Ya udah. Oke. Nah, ini aku bakal ngasih suatu tes. Kalau kalian menggunakan nested loop atau for yang pertama untuk deteksi yang ada kanan, terus yang for kedua untuk deteksi yang dalam kiri, yang menghadap kiri, itu tetap bisa sih. Tapi ada solusi lainnya yang lebih cepat. Yang pertama, kalian melihat dari kiri. Kalau kalian lihat dari kiri ada tanda ini main dua, berarti kalian simpan aja dulu, karena masih ada kemungkinan yang ada kesalahannya itu ketemu. Tapi ketika kalian udah deteksi yang ada sana kelebihan, nggak ada pasangannya, ya udah langsung break aja, langsung keluar. Itu membantu suatu optimasi model. Jadi ini time execution-nya bakal linear aja kalau kalian melihat dari kiri dan deteksi. Deteksinya dari dua case saja sih. Yang pertama, apakah kemunculan yang ada di sana, yang ada ke kanan, kemunculan yang ada ke kiri itu udah di atas kemunculan yang ada ke kanan. Misalnya kalian baca gini, terus ini ada lanjutannya. Nah, ini kan udah salah kan? Karena ini udah 3, ini baru 2. Yang ini udah pasti nggak ada pasangan. Udah langsung beli aja. Terus ketika kalian udah sampai akhir dan ternyata pasangan ini masih banyak, yang ada pasangan yang masih banyak, udah itu berarti kondisi salah cuma ada 2. Kondisi ketika yang ada kirinya lebih besar dari pada tangannya, sama ketika udah akhir kondisi kirinya lebih banyak. Nah, mungkin itu analisis kode aja. Kalau aku biasanya mikirin logikanya dulu. Kalau udah jadi logika, baru aku buat kodenya. Terus mikirin edge case-nya. Nah, edge case-nya itu apa sih? Kan pasti kalian kadang-kadang bingung ya. Kalau kadang-kadang ditanyain anak praktikan itu, mas ini udah sesuai outputnya, aku masih salah ya? Nah, kalian udah mikirin edge case-nya. Jadi kalian fokus aja. Dari yang kuliah, ternyata ada anak yang cuma fokus pada input output yang ada di soal. Dia nggak mikirin apa sih suatu logika yang bakal ngehancurin kode aku. Nah, itu kalian ketika kalian udah selesai buat coding, kalian pikirin suatu logika yang bisa ngehancurin kode kalian. Cuman kadang nggak jadi nggak serta-merta kalau nyalahin inputnya salah, outputnya salah, itu nggak juga. Bisa jadi karena logikanya memang udah salah dari awal. Harga kita. Lanjut. Oh, di ya, baru kameranya. Ini namanya Tenari. Kalian nggak wajib pakai, nggak mungkin muncul juga, jadi aku skip aja.
Ini skip aja deh. Ini tahu. Oke, ini kalian pasti udah tahu ini sesuai format dari variabel. Kita menyesuaikan karakter, digit, sama float. Jadi kalian menyesuaikan aja yang ini. Oke, ini fungsi. Kalian udah belajar fungsi nggak di kelas? Belum. Pak Yudi udah? Manajer udah? Oke, mungkin aku jelasin sedikit tentang fungsi. Fungsi ini suatu resep lah. Ini ada inputannya, terus ini ada outputnya. Jadi ketika kalian mau masukin F1 fungsinya namanya F1. Ketika memasukin 10 dan 2 itu hasilnya bakal di 20. Kenapa? Karena pada di fungsi ini itu yang B nya atau yang di sebelah kanannya itu dijadikan ini. Nah ini mungkin boleh dicoba. Ini sedikit meme. Ini kalau kalian ngoding doang terus time limit nggak perhatikan time conversion-nya. Jelasin logiknya ya. Di sini kalian deklarasi A1000. Kenapa? Kalian karena untuk deteksi batasan. Mungkin di inputnya sampai 1000. Terus ada scan F, masukkan. Ini untuk cek, untuk indeks, dan ini panjang suatu string. Kalau untuk function ini kalian bagus hafalin karena sering dipakai. Nah, strlen itu sendiri dipakai untuk mengeluarkan panjang string. Jadi kita yang kalian masukin strlen A, ini panjang stringnya sesuai inputnya, bukan sesuai size A-nya. Jadi sesuai inputnya. Oke, ini for loop-nya. Nah, ini kenapa dibagi dua? Suatu panjang stringnya, karena dia melihat dari depan dan belakang sekaligus. Ini depan, ini belakang. Nah, kenapa yang belakang logiknya gini? X ini kan ukuran array ya, sedangkan indeksnya 0. Nah, ini 1. Oke, ini codingannya adalah salah. Ini harusnya dibikin satu lagi. Kenapa? Karena kalau ukuran array X, suatu ukuran array X dikurang 0, misalnya ukurannya 6 dikurang 0, itu hasilnya bakal 6. Nah, ini artinya salah. Kenapa? Karena indeks array itu kan dari 0 sampai ukuran array ini 1. Jadi ketika suatu array, suatu string kan array juga ya. Ketika suatu string size-nya 6, indeksnya dimulai dari 0 sampai 5. Jadi ini udah kelihatan jelas codingnya ada salah. Tapi kita skip aja, kita abaikan aja. Terus ini ada check 0. Nah, check 0 ini apa? Buat ngedeteksi. Nah, ketika udah kelihatan nih cekannya udah ada yang salah, ya udah cek 0, terus langsung keluar. Kalau kita udah ngeliat kesalahan, ngapain kita lanjut lagi? Keluar pada saat ceknya 0. Oh ya, ini kalian mungkin aku bakal jelasin sedikit. Jadi di codingan kan
Di codingannya ada di codingannya kan ada if check maka print. Nah ini mungkin terdengar aneh. Kok dia ngecek doang, dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak melakukan operator assignment, apakah cek sampai dengan suatu hal. Nah, karena pada dasarnya if else itu dia ngecek, dia hanya melihat dua nilai, apakah satu, apakah nol, apakah true dan apakah false. Nah, ketika kalian cek variabel cek, kalian cek sebagai satu, ini hasilnya juga bakal satu atau nol. Kalau kalian cek sebagai 7, ya kan melihatnya bakal program melihatnya cuma bakal satu atau nol. Jadi karena cek di sini diperlakukan sebagai boolean atau sebagai variable true or false. Ketika dia satu, ketika ceknya satu, kalau if cek print yang atasnya, dan ketika enggak dia bakal print yang bawahnya. Ini ada trading report. Nah ini tempat latihan, mungkin sedikit iklan.
dia. Nah, aduh, boleh juga ya. Oke, dia mintanya yang terbanyak ya. Jadi mau nggak mau kalian harus urutin lagi sih. Oke, jadi kalian lipat dulu indeksnya, semua indeks orang, indeks Adam, indeks Agus, dan indeks selanjutnya. Itu kalian nyimpan indeksnya. Sebut aja indeks A, indeks B, indeks C, indeks E. Nah, terus kalian sorting dari yang sekarang melihat ini menyimpan nomor keluarga ada berapa, yang B nomor keluarga ada berapa, C, D, E, apa seterusnya. Nah, itu kalian sorting ke jadi yang menyimpan yang descending maksud saya. Jadi kan sorting secara descending. Ini mungkin udah dipelajari di basis data. Contohnya ketika E yang paling besar, maka E jadi paling depan. Nah, ini kalian lihat dari nilai terbesar ada berapa nilai terbesar yang sama. Maksud saya gimana? Contohnya nilai terbesarnya 4. Contohnya pada jawaban family, ternyata orang yang menyimpan nomor keluarga paling banyak itu 4. Terus ternyata ada 2 orang, E sama D. Jadi kalian outputnya 2. Oh ya, ribet sih. Paham gak? Kalau di coding lama sih. Oke, mungkin kalian simpan dulu. Intinya kalian simpan dulu orang-orangnya di masing-masing jawaban. Jadi di jawaban keluarga, jawaban sahabat, jawaban cowok dan cewek, kalian simpan semua kemungkinan. Terus kalian urutin. Nah, pada saat kalian urutin berdasarkan case-nya. Contohnya case keluarga, case sahabat, case cowok dan case cewek. Nah, setelah kalian udah urutin, kalian nyimpan indeksnya doang. Contohnya indeks Agus, kalian simpan. Terus kalian karena setelah diurutin ternyata Agus yang paling banyak memiliki nomor keluarga, jadi udah outputkan Agus top. Selanjutnya Agus Aisyah dan seterusnya. Algoritmanya sama semua sih sebenarnya. Bedanya di deteksi case-nya. Dan itu aja sih. Sama sini Pak. Apa ada feedback dari jawaban yang diberikan? Makasih ya, saya langsung semuanya. Oke, mungkin dari yang lain apa ada yang ingin bertanya tentang kode atau soal yang sudah pernah kalian gunakan? Silakan. Ada teman-teman? Tunggu sampai jam 13.57. Mungkin bisa tanya tentang konsep yang kurang paham atau contoh soal yang diberikan tadi juga bisa tanya. Baik, mungkin kalian belum sepenuhnya paham dengan logikanya. Jadi aku langsung aja ke kode jawabannya. Oke, ini sebenarnya di tutorial ya, dia udah. Ini ada yang pertama, ada input jumlah orang yang dilihat karakter pertama. Karakter pertama ini ada Charles.
Indeks kedua ini untuk nampung panjang namanya. Jadi sebenarnya kalau kalian nyimpan suatu list string, kalau kalian nyimpan sebuah array of string, karena string itu hitungannya array, jadi hitungannya kalian nyimpan sebuah array di dalam sebuah array. Ya sama aja dengan matriks sebenarnya. Lanjut, ini ada keluarga, sahabat, cowok, cewek. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi. Ini fungsinya untuk nampung jawaban. Ini. Terus ada ini buat deteksi aja sih. Buat apa? Deklarasi nilai awal. Kalian nolin semua. Kenapa? Karena kalau di C itu nggak ada default value. Jadi ketika ada variabel misalnya A, kalian nggak mendefinisikan isi variabelnya, isinya bakal random. Oke, lanjut. Ini ada atas dikit. Oke, udah stop. Oke. Aku lupa lagi bentuk soalnya. Yang pertama itu input orangnya, orang keberapa. Terus ini nama orangnya, string. Lanjut ke nomor-nomornya. Ada nomornya, temp. Terus ada panjang nomornya. Mending aku laptop aja deh, sebentar. Jujur ini codingan ribet kali ya. Damn. Oke, di sini codingannya dia ngemutus dulu nomor cari ini. Kenapa? Biar enak dibandingin. Karena dia ngubah stringnya jadi bentuk angka, sederetan angka. Terus di ujungnya ditambahin ini. Kenapa? Buat apa? Buat jadi pembatas antara ukuran array-nya. Ini kalian bebas mau stylenya kayak gimana. Cuman ini codingan teman saya, dia pakai style yang kayak gini. Ini deklarasi. Terus ini masing-masing algoritma. Kan tadi ada 4 ya. Yang ini untuk deteksi iskel, keluarga. Jika dia ternyata itu nomor keluarga, dimasukin. Dia yang ini dia hanya melihat fokus ke nomornya. Jadi ini deteksi case keluarga. Ketika kan di case keluarga deteksi apakah semua nomor sama. Ketika dia udah ngelihat, oh ternyata ada nomor yang nggak sama nih, ya udah langsung break. Kalau ini kasus sahabat itu menurun, seingatku menurun ya. Kalau ada yang menaik. Jadi dia deteksi ketika ada yang menurun, dia bukan sahabat, langsung di break aja. Yang ini buat deteksi yang cowok. Nah, deteksi yang cowok itu dia nomornya pasti menurun. Jadi ketika dia melihat ada nomor menaik satu aja, ya udah dia pasti bukan cowok, di breaknya. Terus ini nampung masing-masing hasil tadi. Udah ditampung. Aduh, berapa loop nih? Ini loop orang yang pertama. Terus kan masing-masing orang ngeluarin nomor ya. Ini loop nomornya. Terus lanjut, ketika udah dimasukin data-datanya. Wow. Nah, ini buat deteksi max keluarganya.
seperti yang aku kasih contoh tadi, dia deteksi dulu siapa sih yang memiliki nomor paling banyak. Nah, di sini dia nggak pakai cara sorting. Bisa sih sebenarnya nggak pakai sorting. Dia bakal ngelihat dari kiri ke kanan siapa sih yang memiliki nomor max. Nah, ketika dia udah ini algoritma untuk cari nomor max dari masing-masing orangnya. Mana ya? Oh, nih. Nah, ini if untuk cari keluarga, cari max keluarga. Ini ada max keluarga dan ini dia melihat ke keluarga keberapa. Oh ya, kalian paham nggak algoritma untuk cari nilai maksimum minimum? Paham? Oke, karena ada yang bilang paham, ya udah, aku anggap paham semua. Jadi ini algoritma untuk nyari nilai max dari semua list. Ketika udah dilihat, dia bakal ngeluarin satu-satu. Ini yang pertama, kontak, ya ampun, maaf. Ini kontak keluarga. Nah, ketika ternyata orang ke I, ini kan ada n orang tadi ya. Ketika orang ke I, ternyata dia punya jumlah max keluarganya sesuai. Ketika jumlah keluarganya maksimum di antara semuanya, ya udah dia print. Oh, ternyata nomor ini punya nomor keluarga maksimum nih, di print. Ini ada format printnya pakai koma. Ini aku nggak perlu jelasin lah ya, harusnya kalian udah tahu. Terus lanjut sama semua sih. Ini semua algoritma ke bawah sama aja dengan algoritma ini buat ngeluarin yang maksimum. Lanjut. Oke, sampai situ aja. Ada yang perlu ditanyain nggak? Mungkin dari codingan atau dari logika? Logikanya sih nggak susah ya, tapi codingannya mungkin agak wasting time kalau di coding. Gimana teman-teman? Apa ada follow up pertanyaan dari penjelasan kode ini? Silakan. Oh ya. Inti soal ini kan dia ngelihat siapa aja temannya si karakter utama yang memiliki nomor keluarga maksimum, nomor cowok maksimum, dan nomor cewek maksimum, dan lain-lainnya. Nah, mungkin yang aku tangkap dari pertanyaannya, gimana sih cara ngelihat siapa aja yang memiliki nomor maksimum itu? Nah, yang pertama kan kita kan nggak tahu nilai maksimum sebelum kita melihat semuanya. Jadi kita perlu ngelihat dulu semua teman-teman si karakter utama. Oh, untuk nomor keluarga, nomor maksimumnya 4. Nah, ternyata yang memiliki nomor keluarga sebanyak 4 lebih dari satu karakter. Contohnya ada 3 karakter. Nah, ini buat deteksinya ada berapa karakter sih yang punya nomor maksimum. Kita pakai looping lagi. Looping yang di kode tadi kan ada yang kayak gini ya. Ada yang misalnya keluarga is max kel. Itu sama dengan keluarga si I atau keluarga orang si I. Keluarga orang ke I itu sama dengan max kel. Ya udah, berarti untuk orang yang ini dia termasuk kandidat orang yang memiliki nomor keluarga secara maksimum. Sesuai nggak jawaban gue? Paham? Dipaham-pahamin atau paham beneran? Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Mana teman-teman? Apa ada pertanyaan soal dari Mas Ceta? Ada pertanyaan? Boleh dari peneliti, silakan. Oke. Kalau salah pertamanya flagnya kan dinyalain semua. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya dia digit pertama itu lebih dari digit kedua, digit pertama lebih dari digit kedua, artinya dia kan nggak naik, naik. Itu
dimatiin. Dan itu waktu pengecekan itu digit pertama lebih besar dari digit kedua itu, kenapa di situ kok pakai lebih dari aja mas, tidak lebih dari sama dengan? Soalnya kan kalau dikatakan selalu naik itu kan maksudnya dia nilainya akan bertambah gitu. Misalnya digit pertamanya 1, digit keduanya 1, berarti kan dia nggak matiin gitu mas, atau gimana? Itu kurang jelas. Boleh ke soalnya kah? Salah soal. Sebenarnya pertanyaanmu benar sih. Codingnya salah. Kalau dari aku. Karena benar yang kau bilang, selalu menurun. Artinya kalau dia harusnya deteksi lebih besar sama dengan. Cuman mungkin ini bukan codinganku. Dan mungkin di test case-nya nggak ada yang... Tapi salah? Oh berarti ada bug dikit sih. Jadi nggak ada yang sama? Nggak mungkin kayak 999, 88, 777 tuh enggak. Tapi kayak gitu, dia nurun terus 98, 76, 54, 321 gitu. Oke. Makanya kalau pakai sama dengan dia WA. Oke. Jadi ini ada kesalahpahaman di soal. Ya tolong maafin kawan saya. Dan mungkin kalian juga salah nangkap. Ya it's okay lah. Jadi ada salah satu anak perhatikan Kevin bilang bahwa kalau dia nurun selalu nurun, dia nggak mungkin nurun sama. Ketika nurun sama ya hitungannya ya false sih. Oke, ini mungkin kesalahan teknis. Jadi apakah udah menjawab? Ya teknis ini nggak ada jawaban yang apa ya membuktikan kalau siapa yang benar. Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Tunggu sampai 14.12 untuk pertanyaannya. Aku boleh pindah bentar kah? Pointer. Ini lagi nunggu pertanyaan kan? Oke. Apa aku salah ya ngetiknya? Karena nggak ada pertanyaan, mungkin nanti sambil tunggu masnya nulis ya. Tapi kalau saya ada pertanyaan masih bisa nanya.
Nggak perlu kan ya? Oke, mungkin aku lanjut langsung ke pointer. Karena sebagian kelas ada yang udah sampai pointer. Nah, jadi konsep pointer tuh enggak apa ya? Masing-masing bahasa beda apa ya? Beda cara definisinya. Mungkin ada yang pakai, kalau di C sendiri dia pakai asterisk, sama pakai reference. Aduh, gimana sih nulisnya? Tanda dan. Nah, anggap aja ini dan. Aku nggak pandai buat dan. Nah, terus apa sih fungsinya pointer? Nah, sebenarnya mungkin ke konsep awal ya. Jadi sebuah value yang kalian deklarasikan, misalnya integer a, sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya dia ada terdiri dari dua apa ya? Dua ruangan lah ibaratnya. Yang pertama itu ada alamat. Terus ada value. Jadi suatu variabel dia memiliki alamat dan value. Nah, ini definisi awal suatu variabel. Nah, terus ada namanya variable pointer. Integer asterisk a, asterisk b. Nah, ini variable pointer. Variable pointer tuh beda dengan variable biasa. Ketika variable biasa nyimpannya value, variable pointer tuh dia nyimpannya alamat orang lain. Jadinya, ketika variable pointer diakses, misalnya variable pointer b-nya nyimpan alamat si a, dia bakal ngarahnya ke A. Jadi kalau kita mengubah nilai A melalui B itu bisa. Itu definisi pointer. Contohnya kita mengubah nilai A nya misalnya 3. Kita bisa mengubah nilai A melalui B. A nya jadi keikutan B. Karena B nya pada dasarnya B itu mengarah ke A. Udah dijelasin nggak di kelas? Udah. Konsepnya paham? Oke. Ada geleng-geleng sih. Oke, mungkin ini aku langsung kasih contoh. Mbak. Wow, ada error. Ini kenapa error semua ya? Oke. Mungkin aku langsung contoh ke codingan aja. Terlalu kecil ya?
Oke. Kenapa aku langsung contoh codingan? Jadi jujur aja, di semester 1 pointer nggak terlalu kepake buat kalian. Kepake banget itu ketika kalian udah bikin data structure. Jadi aku langsung jelasin contohnya. Nah, ini kan tukar nilai A dan B. Kita definisikan A sama dengan 2, B sama dengan 3. Nah, kita tukar nilai A sama B. Pada saat kita tukar, kita outputkan. Ternyata nggak ketukar. Nah, karena si fungsi ini dia hanya mengopi. Dia hanya mengopi sebuah nilai A sama B, tapi dia nggak menunjuk A sama B. Jadi ketika kalian tukar, yang ketukar itu cuma di dalamnya aja. Tapi pada aslinya sebenarnya nggak ketukar. Jadinya makanya ketika swap 1 tukar A sama B, A sama dengan 2, B sama dengan 3, harusnya hasil yang diharapkan A jadi 3, B jadi 1, B jadi 2 kan? Tapi karena dia nggak pakai pointer, dia nggak karena dia nggak ngarah ke alamat aslinya, dia nggak nukar alamat aslinya, tapi dia hanya nukar suatu value yang di copy. Oke, mungkin ini agak aneh didengarnya. Nah, sedangkan yang swap 2 dia ambilnya alamat dari A sama B. Pada saat kita tukar swap 2, tukar A sama B, beneran ketukar. Sedangkan yang ketika nggak pakai pointer, dia nggak ketukar. Alasannya karena si function ini dia nerima alamat asli, bukan suatu kopian. Jadi ketika ditukar, ya yang ketukar benar-benar alamat asli. Itu fungsinya pointer kalau di semester 1. Pointer cuma kepake di function doang. Kalau di nggak ribet-ribet amat sih. Mungkin di next semester ada pointer ke pointer. Cuman di semester 1 nggak ada. Nah, jadinya kalau kalian mau mengubah nilai asli, ya udah kalian pakai function pointer. Kalau kalian nggak mau nggak mau merusak nilai aslinya, nilai dari A sama B-nya, kalian nggak usah pakai pointer. Ini kan nggak berubah ya nilainya. Tuker, aslinya tetap sama, 2, 3. Sedangkan kalau pakai pointer, ketukar. Itu aja sih pakai pointer. Apa lagi? Apa ada ditanyakan soal konsep pointernya? Mungkin ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut atau ada yang masih bingung? Apa ada teman-teman? Itu ada rekursif. Rekursif ini sebenarnya mirip-mirip sama aja, mirip dengan looping. Tapi kalau looping itu dia bottom up approach, dia dari bawah ke atas atau dari nilai asli, nilai awal ke target. Sedangkan kalau rekursif dari target ke batasnya. Ini ada contoh rekursif. Boleh nih. Oke. Ini ada contoh rekursif. Jadi ini namanya fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif itu buatnya mudah, yaitu fungsi di dalam fungsi. Nah,
mungkin aku langsung ngasih apa? Suatu contoh. Oh ya, kalau dari pendapatku, rekursif ini konsep yang paling sulit di Daspro dibanding apa? Dibanding yang lain. Oke. Mungkin aku kasih visualisasi. Yang pertama ada rekursif 5. Sini kan aku memasukin rekursif 5. Dia masuk ke rekursif. Oke. Pada saat kita memasukin rekursif 5, dia kebagi jadi dua cabang. Yang pertama output 5. Dia mengoutputkan 5. Terus dia mengoutputkan rek 4. Cabang lagi 4, 3. Cabang lagi sampai 2, 1, R2, R1. Baru ini R0. Nah, ini contoh rekursif. Ini visualisasi rekursif. Nah, kalau dari looping kan dia bisa dari awal, dari target, dari nilai awal, dia ngeprintnya ke nilai akhir kan, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi karena dia rekursif, dia ke bawah dulu, terus naik ke atas lagi. Jadinya outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di rekursif ciri-cirinya itu ada base case. Base case ini batasnya. Jadi ketika dia lebih besar dari 0, dia bakal ngelooping terus tanpa akhir. Ketika udah nyentuh 0, ya udah dia stop. Ya mirip-mirip looping lah, ada suatu base case-nya. Oke, ini kenapa outputnya terbalik? Dia kan dari 5 kan. Harusnya kan 5, 4, 3, 2, 1 kan. Tapi kenapa terbalik? Karena dia setelah jalanin ini, misalnya 5, dia jalanin 4, dia nggak ngeluarin ini dulu. Dia selesaikan sampai 0. Jadi prosesnya gini. Jadi kan di codinganku, dia rek dulu, baru print kan. Nah jadinya setelah rek 5, dia nggak ngeprint. Tapi dia rek lagi. Nah di rek 4 juga demikian. 4, 3, 2, 1. Pas daun 0, karena udah base case, dia tetap kepotong, terus balik lagi ke 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi alurnya gitu. Ini visualisasi rekursif. Ini yang paling sederhana di antara semua rekursif. Oke, apakah ada yang mau ditanyain tentang rekursif? Teman-teman, apa ada yang ditanyain? Tunggu sampai jam 11 kurang paham tentang konsep yang dijelaskan di papan tulis, atau mungkin kurang paham sama yang ada di kode, bisa ditanyain ya. Tapi susah sih. Oh ya mbak, ini sampai jam berapa ya? Ini jam berapa? 14.28. Ngapain ya sejam ya? Masih ada yang bisa disampaikan? Udah habis sih materinya. Bahas. Untuk pertanyaannya kalau nggak ada ya. Kalau mereka mau nanya soal boleh sih. Kalau mau nanya soal tentang soal juga bisa ya. Kalau soal yang udah pernah dikerjain, silakan. Untuk soal Stefan nomor 1 itu cara tentukan pola matrixnya bagaimana? Oke bentar, mungkin aku baca soalnya dulu ya.
Soalnya aku bukan yang buat soal ZA, jadi nggak kebaca. ZA nomor? Bener gini? Aduh. Ini gimana ya? Aduh, nggak dapat lagi polanya. Start road and au. Jadi ini soal menebak pola. Jadi tips untuk ngerjain pola-pola matriks, saran aku kalian bikin indexing dulu. Nah, sebenarnya polanya jelas sih. Kalian tinggal bikin jadi suatu algoritma. Gimana sih? Tuh, nol. Oh ya, ini mungkin aku tampung dulu lah, karena aku nggak sanggup juga nemuin polanya secepat ini. Mungkin nanti bakal dijelasin sih di praktikum. Sorry ya.
Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Selain ini deh. Sambil nunggu mikir apa ada pertanyaan lain? Silakan. Ya sempat soal ini kan saya solusinya saya pakai matriks, membuat matriksnya dulu baru di print satu-satu. Tapi Oh iya, benar. masalahnya constraint-nya itu 1000. Jadi matriks yang harus dibuat itu 1000 kali 1000. Nah kalau matriks 1000 kali 1000 dimasukkan ke in-main-nya itu nggak sama nggak bisa. Tapi kalau global bisa. Kok gelap ya? Oh. Kemarin dimasukin 1000 kali 1000 nggak bisa ya? Iya, di dalam in-main-nya nggak bisa. Kalau mau masukin 1000 langsung error. Oke, mungkin itu kesalahan apa ya? Kesalahan soalnya juga. Karena memang batas suatu array itu 10/6. Nah, sedangkan 1000 kali 1000 kan udah 10/6 ya. Jadi dia bakal otomatis ngedebug kalau ini memory limit. Jadi di call block dia langsung auto apa ya? Auto nggak bisa kan? Nah, tapi kalau di environment lain harusnya bisa. Cuman aku lihat di test case-nya kayaknya nggak ada deh yang nyampe 1000. Coba dicobain kayak 999 gitu. Kalau mau coba. Apa cukup menjawab atau ada follow-up? Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau tanya soal yang lain yang pernah dikerjain atau ada yang bingung? Silakan. Tunggu sampai jam 14.38. Tas yang lain. Ini jawabin tadi atau enggak? Yang mana? Yang Soal sebelumnya? dari tamu. Enggak sih. Enggak mungkin sih ketemu secepat itu. Oh iya, aku main. Buat yang Jepit di mana aja, Mas? Di mana aja? Sini aman. Oke, jadi kebetulan karena kalian abis ini kan ada tutor dashboard ya? Dan aku kebagian bahas soal ini. Jadi mumpung sekalian aja aku ada di sini. Kok nggak bisa ya? Oh ini. Oke, mungkin izin ya Mas Renald ya. Jadi kebetulan karena mungkin aku akan bahas soal ini, sekarang aku ngetes juga ke anak-anak yang di sini gimana responnya. Oke, balik ke atas. Oke. Jadi kalau aku baca soal ini ya, ada 3 inti yang kita perlu penuhi. Yang pertama, bukan dipenuhi, kriteria sih. Kok nggak nyala?
Ya udah sudah aja. Oh di sana. Bagian ada di sana sih. Oke, mungkin mohon maaf ya kalau yang belakang agak nggak kelihatan kalau di papan tulis ini. Bisa di zoom pakai kamera HP atau gimana? Bebas. Oke, yang pertama itu kalian akan dikasih nilai n kan. Itu adalah jumlah size array yang akan kalian buat atau kalian isi. Oke, jadi yang pertama kalian akan selalu membuat array size-nya n kali n. Yang kedua, untuk tiap sel yang kalian isi itu pasti nilainya dalam rentang 1 sampai n kuadrat. Oke. Jadi ini bentuknya fix. Nilainya itu isinya fix. Fix nilainya dari 1 sampai n pangkat 2-nya. Jadi itu nggak mungkin random, pertama itu. Nilainya nggak mungkin random, jadi pasti ada polanya di sini juga. Yang ketiga itu adalah pola pengisiannya. Jadi ada 3 hal ini yang menurutku harus dipenuhi buat soal yang tadi apa namanya? Aku lupa namanya. Yang pembuatnya itu Stephen tadi ya. Oke. Lalu yang pertama kita lakukan adalah biasanya observasi kalau di tiap soal competitive programming. Itu udah diajarkan dosenku juga sih. Waktu itu di kelas PA, jadi kuncinya nyelesain suatu permasalahan itu pasti di observasi kalian terhadap masalahnya dulu. Apa yang kalian cari mungkin entah polanya atau kalau aku suka nyebutnya tuh bentuk keteraturannya gitu dari programnya nanti. Kayak misalnya di sini kita analisa observasi dari salah satu output ya. Misalnya di sini ada n sama dengan 3. Jadi kalau kalian sadar ya, pola pengisiannya tuh gini. Jadi arahnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gini. Gini terus. Oke, kita coba isi inputnya. Di sini misalnya ada 1, lanjut ke sini 2, 3, di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gini ya. Jadi polanya zigzagnya gini. Atau bisa dibilang gini. Set. Nah, gitulah. Oke. Kalau biasanya soal-soalnya itu bentuknya numerik, aku suka bikin tabel dari output-outputnya atau mungkin dari segi inputnya. Kalau dari sini yang kemungkinan bisa jadi tabel itu pasti di outputnya. Makanya kita masuk ke tahap selanjutnya, kita tulis biar bisa kelihatan apa yang bisa kita cari. Lalu karena di sini soalnya fokusnya untuk mainan array ya. Jadi pasti yang kita mainin kan indeksnya ya, untuk ngisi indeks ke berapa, isinya apa, terus gimana caranya kita maju ke indeks selanjutnya. Nah, misalnya di sini aku bikin observasi lah. Per nilai itu dia ada di indeks mana. Misalnya di sini aku bikin 1 sampai 9 berarti ya.
Ya, 9. Lalu ini indeks IJ-nya. Ini 0,0, 0,1, 1,0, 4 itu 2,0, iya nggak sih? Coba 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Iya. Ya, 2,0. Terus 5 itu 1,1, 6, 0,2. 7 itu 1,2. 8 2,1. 9 terakhir di 2,2. Oke. Oke, ceritanya nih anggaplah ini tabel ya. Ini ada kolom I, kolom J. Terus ya kalau dari sini kalian berandai aja sih sebenarnya. Apa yang bisa bikin dia jadi pola atau punya keteraturan. Misal di sini aku mau lihat ternyata dia ada increment, ada decrement, Mas. Dia selalu nambah satu, terus nanti ada ngurang satu. Oke, jadi mungkin di sini bisa kalian andaikan di sini misalnya plus 1, ini kurang 1, ini plus 0, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 0, tambah 0, kurang 1, tambah 1. Oke. Terus berarti yang kirinya, yang I-nya juga bisa mungkin. Bisa jadiin kurang plus 1, plus 0, plus 1, plus 1, kurang 1, kurang 1, plus 1, plus 1, plus 0. Oke. Tapi dari sini aku belum lihat yang aku sebut bisa keteraturan. Misal di sini awalnya plus 1, terus minus 1, terus plus 0. Nah, ini polanya kan nggak berulang ke plus 1 lagi, terus minus 1 lagi, plus 0 lagi. Berarti ini bukan pola nih. Terus kita cari mungkin jadi gambar yang lebih besar lagi. Ini kebetulan nih dua-duanya udah ketemu plus 0. Berarti apakah ada kaitannya mungkin dengan minus 1 sebelumnya? Ternyata dia nggak minus 1 sebelumnya. Berarti ini bisa dibilang bukan cara kita untuk nebak keteraturannya di situ. Kita cari pendekatan lain. Oke. Set, ini hapus dulu biar nggak bingung ya. Lalu misalnya aku punya ide. Jadi di sini bisa aku bagi sebenarnya array-nya itu jadi diagonal-diagonal. Bentuknya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya aku bisa bikin dia jadi diagonal. Ini diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3, diagonal 4, diagonal 5. Nah, kan tadi kalau kalian lihat ngisinya itu zigzagnya gini ya. Berarti bisa dibilang ini ada pola diagonalnya ke atas, yang sini, yang ini ngisi ke bawah, yang ini ngisi ke atas, yang ini ngisi ke bawah, yang ini ngisi ke atas lagi nanti, baru ini ke bawah, dan seterusnya sampai habis. Tuh. Terus aku lihat yang dalam kategori diagonal yang sama itu bisa digabungkan dengan nambah konsep baru, yaitu variabel misalnya variabel yang hasilnya itu adalah dari I tambah J-nya. I tambah J di sini misalnya ya tiap tabel yang I sama J-nya udah kupunya aku tambahin I plus J-nya. Ini 0, 1, 1, 2,
kok 1,2? 8 tuh. Oh, ini salah ini ya. Bentar, agak berantakan nih. Sini. Nah. Oh, sorry, ini 2, ini 2, ini 3. Ini masih 2 ya. 2, 3, 3, 4. Oke. Misal gini. Terus di sini anggaplah aku punya pikiran bahwa ini adalah suatu keteraturan yang dimana I plus J-nya ini jumlahnya bisa samaan kalau dia hitung dari atas dan dari bawah. Maksudnya gimana? Misalnya di sini. Kan ini I plus J-nya totalnya ada, bukan totalnya. Value yang mungkin kan ada 0, 1, 2, 2, 3, dan 4. 0 sama 4 sama-sama punya 1. Sama-sama depan belakang nih. 3 sama-sama punya 2 dengan 1. Yang 1 juga punya 2. Lalu 2 karena dia di tengah, nggak ada temennya, dia punya 3. Berarti mungkin ada yang beda sendiri. Oke. Tapi di sini udah mulai terbentuk nih. Dari 1 naik 2, 2 ke 3 jumlahnya ya. 1 ke 2 ke 3, ke 2 lagi ke 1 lagi. Oke. Mungkin ini bisa jadi salah satu cara untuk kita ke pola solve soal yang di sini. Oke, makanya aku mau tarik lebih jauh untuk yang metode I plus J ini. Cara I. Oke, misalnya setelah mau dibawa lebih jauh, dibikin kayak gimana lagi? Misalnya tadi kita coba dia kelompokkan berdasarkan I plus J-nya ya. Ini I plus J. Ternyata kalau dikelompokkan I plus J, misalnya 2 dan 3 ini, nilai 2 dan 3, dia I-nya nambah 1, J-nya ngurang 1. Oke. Lalu untuk yang 4, 5, 6 misalnya, saat I plus J-nya sama-sama 2. I-nya ngurang 1, I-nya ngurang 1, J-nya nambah 1, J-nya nambah 1. Oke. Lalu yang 7 sama 8, saat I plus J-nya sama dengan 3. I-nya nambah 1, J-nya minus 1. Nah, sisa berarti yang 1 dan 9 kan. Karena dia nggak ada pasangannya, kita agak sulit nih nyari polanya seperti apa. Nah, tapi kita berangkat dari yang udah kita ketemu dulu. Ini ada kemungkinan bisa dibikin karena ya tadi berpola ya, nambah 1 kurang 1. Terus untuk yang 2 minus 1 tambah 1, I-nya minus 1, J-nya nambah 1. Untuk yang 3, I-nya nambah 1, J-nya minus 1. Oke, dari sini misal aku kelompokkan lagi untuk nilai I plus J yang genap dan untuk nilai I plus J yang ganjil. Berarti ini genap, ini ganjil, ini genap, ganjil, ini genap lagi. Oke, sekarang makin ada polanya nih. Untuk yang ganjil, polanya sama. Kalau I-nya itu ditambah 1, J-nya di minus 1. Untuk yang genap, ya mungkin karena datanya kurang ya. Untuk yang genap di sini minus 1, I-nya, J-nya di plus 1. Oke. Dari sini kita berangkat untuk bikin algoritmanya seperti itu. Untuk nentuin maju mundur indeksingnya seperti itu. Lalu gimana caranya kita batasin for loop-nya nanti? Nah, karena tadi aku bikin variabel baru ya, I plus J ini, misal aku namain tadi dia diagonal. Karena dia tadi aku kepikirannya adalah dari gambarin soalnya ini untuk dalam per diagonal. Gitu. Sekarang kita cari nih, kalau
untuk n sama dengan 3 kan dia I plus J-nya rentangnya 0 sampai 4. Sekarang kita coba untuk n yang lain. Apakah dia bisa memenuhi apa yang kita deklarasikan tadi? Oke, misal di sini kita bikin yang kecil-kecil aja ya biar cepat. N sama dengan 2. Itu. Kalau N2 berarti kan dia size-nya 2 kali 2 ya. 1, 2, 3, 4. Nah. Terus kita cari tadi nilai I, J 2, 3, 4 0,0 0,1 1,0 1,1. Oke. Kalau I plus J nya 0 1 1 2. Nah, di sini kita nemu keteraturan yang sama nih. Kalau dia bisa akhir dan awalnya tuh pasti jumlahnya ada perulangan. Kayak 1 dengan 9, terus 23 dengan 78, sama 456 nih terpisah sendiri. Nah, di sini juga jumlahannya sama nih. 1 dengan 4 sama-sama punya I plus J yang 0 itu cuma 1. Terus 2 sama 3 karena dia di tengah, jumlahannya jadi beda sendiri. Gitu. Nah, nanti kalau kalian coba ke N sama dengan 4, N sama dengan 5, kalian akan melihat bentuk keteraturan yang kayak gini juga. Jadi mungkin nggak aku gambarin di sini ya, karena akan kepanjangan kalau 1 sampai 16, 1 sampai 25. Oke, sekarang kita cari batasannya untuk yang kita gambar. Oke, kalau N sama dengan N sama dengan 2, I plus J-nya itu adalah 0 sampai 2. Untuk N sama dengan ini, sini ya, N sama dengan 2. N sama dengan 3, I plus J-nya rentangnya dari 0 sampai 4. Misal kita coba untuk N sama dengan 4. Kan dia pasti indeks terkecilnya 0,0 ya. Indeks terbesarnya itu 4,4. 3,3. 3,3. Berarti di sini 0, di sini 6. Berarti rentangnya dari 0 sampai 6 ya. Nah, karena tadi aku mau berangkat solve-nya itu dari konsep I plus J ini, makanya pasti for loop aku akan ngandelin ini juga kan. Makanya aku butuh tahu gimana caranya nentuin batasan awal loop aku sama batasan akhirnya. Ternyata di sini ada polanya. Di sini tetap semuanya dari 0, tinggal bedanya tiap dia naik 1 nambah 2 gitu. Nah, mungkin di sini bisa kita jadikan sebuah rumus, yaitu kalau rentang dari I plus J adalah awalnya dari 0, akhirnya sampai 2N minus 2. Nah, kenapa 2N minus 2? Ya kita coba aja sih rumusnya. Misal di sini N-nya 2. 2 kali 2 kan 4. 4 kurangin 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kurangin 2, 4. 2 kali 4, 8. 8 kurangin 2, 6. Nanti kalau 5, 2 kali 5, 10. 10 kurangin 2, 8. Berarti nanti terakhirnya di 8. Gitu. Nah, kita udah dapat nih. Berarti akan ada loop, for loop dari 0 sampai 2N minus 2. Gitu ya. Terus gimana caranya kita nyusun algoritmanya sekarang? Kita udah tahu kalau dia itu tiap ganjil ada pola, kalau I-nya nambah 1, J-nya minus 1. Lalu kalau dia ini genap ya, genap, I-nya itu minus 1, J-nya plus 1 per iterasi. Nah, sekarang gimana caranya kita nyusun algoritmanya? Ini ada yang mau foto dulu nggak? Mau aku hapus.
Siapa tahu nanti kalau ada yang mau nanya saat algoritmanya biar gampang. Oke, udah ya. Berarti sekarang kita mulai nyusun algoritmanya. Ya anggaplah di sini pseudocode ya, bukan kode bahasa sih beneran. Aduh, warna biru. Berarti ini ada for loop ya, perulangan dari i-nya 0 atau diagonal aja ya. D diagonal. I plus J lebih ke indeks. Diagonalnya 0 sampai dia diagonalnya tadi 2n ya, 2n minus 2, dia akan nambah terus diagonalnya. Oke. Lalu tadi karena kita punya nemu dua kasus ya, saat dia diagonalnya ganjil sama saat dia diagonalnya genap, berarti kita bagi lagi di dalamnya. Ceritanya nih dalam for loop-nya semuanya. Kalau dia D-nya ganjil, kalau dia D-nya genap. Else if D genap. Oke. Kalau dia ganjil, nah kita berangkat dari yang ada di sini lah ya. Kalau dia ganjil tadi I-nya itu nambah 1, terus J-nya minus 1 untuk setiap elemen ganjilnya. Nah terus kita batasinnya gimana? Berarti kan kita harus punya indeks awal dari yang kita rubah dulu kan. Kalau, oh ya tadi aku belum bahas pola yang di akhir ya. Kalau di sini kita bisa lihat pola untuk startingnya itu yang bertambah selalu dari 0, yang akhir itu biasanya selalu dari D-1-nya. Selalu dari N-1-nya. Ini kan saat N-nya 2 ya. Itu untuk kasus yang kalau dia D-nya itu, aduh, udah aku hapus lagi yang tadi ya. Kalau D-nya itu masih kurang dari N yang ada di pada soal. Tunggu tadi, ya. Berarti nanti kalian bikin declare variabel misalnya ada I dan J untuk ngasih tahu startingnya berapa dan nanti pergerakannya di bawahnya setelah kalian rumuskan itu. Nah, di sini kalian perlu bagi dua kasus. Saat dia, karena polanya berbeda saat dia D-nya itu di bawah N dan saat D-nya itu udah lebih dari N. Jadi kalau ceritanya D-nya di sini, N-nya di sini 3, misalnya kalau kita punya N 3, kan D-nya berarti tadi 0 sampai 4 ya. Saat dia masih 0, 1, 2, itu startingnya dengan starting dia saat dia 3, 4, ini akan beda. Karena, ya tadi aku lupa kayak ngomong buat pola yang di ini ya. Ntar aku bahas lagi deh. Oke, jadi di sini kita kasih mungkin kalau aku biasanya pakai ternary sih buat soal ini ya. Jadi apakah D-nya lebih besar dari N? Terus tanda tanya ya. Tanda tanya. Kalau lebih besar
ini kita pakai pola yang pertama untuk dia masih di bawah n tadi ya, yaitu startnya dari 0 karena dia ganjil. Startnya dari 0. Kalau bukan nanti ada pola satunya lagi. Lalu di sini juga apakah d-nya lebih besar dari n? Kalau iya, dia startnya dari D, bukan D, n minus 1-nya. N minus 1. Kalau bukan, titik 2 ada satu lagi. Itu. Terus gimana caranya kita majuin indeksnya sekarang buat ngedit array-nya? Kita di sini pakai bantuan nested loop ya di dalamnya, pakai while di dalam. Karena kalau dilihat, dia itu batasnya adalah ini kan satu ini bisa berhenti kalau misalnya di bawah 2 kan, sebelum 2. Jadi kita bisa anggap batasannya itu sendiri adalah n-nya. Berarti i-nya selama masih belum menyentuh n. Dan j-nya batasnya sampai dia 0 atau pas 0 lah. Nggak bisa negatif. Berarti dan j-nya lebih dari 0. Nah, di sini baru kita mainin array-nya. Berarti array, kok array? Ya, anggaplah ini array ya. Array i j sama dengan, nah, di sini aku bukan biasanya. Untuk soal ini butuh bantuan variabel eksternal di luar loop ini, yaitu misalnya value gitu ya. Karena tadi yang aku bilang salah satu kriteria dari soal ini adalah isinya fix dari angka 1 sampai n pangkat 2. Nah, makanya di sini mulainya dari 1 dan nanti di increment sendiri oleh programnya. Nggak perlu kita declare atau ada operasi matematika untuk ngitung value-nya berapa tiap array. Kita isi aja pakai file, terus filenya nanti kita tambahin increment. Karena kalau kalian tahu bedanya increment yang di belakang dan depan, kalau di depan dieksekusi duluan, baru di-assign nilainya. Kalau di belakang, filenya di-assign dulu ke array, baru ini filenya di increment 1. Gitu. Terus yang genap gitu juga, tapi mungkin bedanya dia kebalik ya. I-nya nanti minus, berarti dia I-nya dari n-1, J-nya dari 0, terus ini logikanya juga dibalik, berarti I lebih dari 0 dan J kurang dari N. Gitu. Ya, dibagi dua gitu. Mungkin aku kasih langsung kodenya. Aku lupa sampein, mungkin karena waktu tutornya juga kurang beberapa menit lagi ya, jadi nggak bisa full. Ya nanti kalau waktu tutor Dashworks silahkan tanyakan ke asdos yang di kelas kalian aja. Jadi ini selain dia D dan 0, ya tadi aku bilangnya N-1 ya. Ya salah berarti. Selain dia D dan 0, ada pola yang di bawah yang kalau D-nya itu udah nyentuh N dan seterusnya. Nah itu pakai N-1, D-min, N-1. Nah ini sebenarnya bisa kalian dapat juga dari hasil observasi yang tabel kayak tadi. Gitu. Nah ini dia AI plus J-nya val plus plus ya. Coba scroll dikit. Scroll dikit. Nah, bedanya untuk yang genap ya. Ini yang genap berarti. Ini yang genap, ini yang ganjil. Yang ganjil tadi dia nambah, terus I-nya nambah, J-nya minus. Yang genap dia I-nya minus, J-nya nambah. Ya, mungkin dari aku bedanya itu aja sih. Gitu sih. Karena sesi materi sudah selesai, aku lanjut ke sesi